Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang pemodelan Enterprise Arsitektur Zahman Framework. Apa itu framework? Framework adalah rangka kerja atau kerangka kerja. Sebenarnya banyak macam framework, tapi di sini saya akan menjelaskan framework Zahman. Apa itu Zahman Framework? Zahman Framework adalah salah satu metode untuk membantu merancang model arsitektur enterprise yang dapat membantu semua pihak manajemen untuk mendefinisikan secara menyeluruh sehingga memiliki struktur dasar organisasi yang mendukung akses, integrasi, interpeksi, pengembangan, pengolahan, dan perubahan agar semuanya jadi lebih mudah. Lalu bagaimana kerangka atau rancangan kerja Zahman Framework? Setiap metode pasti ada tahapan atau langkah-langkah untuk mengimplementasikan metode tersebut. Ini adalah kerangka kerja Zahman Framework. Nanti akan saya bahas dari perspektif planner sampai perspektif pengguna. Simak baik-baik. Di video ini saya mengambil contoh kasus yang ada pada SMK Etika Palembang tentang bagaimana penerimaan siswa baru. Perspektif planner sering disebut dengan arsitektur kontekstual yang menjelaskan proses penerimaan siswa baru pada SMK Etika Palembang. 1. What atau data. Pada kolom ini menjelaskan tentang data yang disajikan dari sudut pandang planner. Dari analisis data-data tersebut terdiri dari data registrasi, data berkas, data upload registrasi, pembayaran registrasi, dan pengumuman. Langkah yang kedua, how, proses. Pada kolom ini menjelaskan tentang bagaimana proses dari penerimaan siswa baru di SMK Etika Palembang. Seperti contoh, siswa baru datang ke kantor pendaftaran, lalu mengisi formulir dan melakukan tes, lalu daftar ulang, dan akhirnya menjadi siswa pada SMK tersebut kalau diterima. Yang ketiga, where, lokasi. Kolom ini menjelaskan di mana lokasi dari SMK Etika Palembang yang berada di Jalan C. Seputih di Kelurahan Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. 4. Wo. Kolom ini menjelaskan tentang sumber daya manusia atau orang yang terlibat atau berperan penting dalam proses penerimaan siswa baru, misalnya yaitu kepala sekolah, tata usaha, bendahara, dan calon siswa yang akan melakukan pendaftaran di situ. 5. When atau waktu. Kolom ini membahas kejadian atau jadwal penerimaan siswa baru yang akan dilakukan atau dilaksanakan pada SMK Etika Palembang, yang meliputi penerimaan siswa baru dibuka awal Juli di setiap tahunnya. 6. Why, motivasi. Kolom ini menjabarkan visi dan misi sekolahan SMK Etika Palembang yang tertuang dalam pernyataan-pernyataan berikut. 1. Visi SMK Etika Palembang yaitu menciptakan tenaga terampil yang berilmu, beriman, dan berakhlakul karimah menuju era global, dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu perspektif owner, biasa disebut dengan pemodelan bisnis,
yang menjelaskan sebuah sistem yang akan dibangun untuk bisnis tersebut. 1. Kolom what. Kolom ini menjelaskan tentang bagaimana konsep model bisnis sederhana yang terbatas hanya pada entitas-entitas yang berkaitan dengan proses penerimaan siswa baru. Entitas tersebut antara lain 1. Registrasi, 2. Berkas, 3. Upload registrasi, 4. Pembayaran registrasi, 5. Pengumuman. 2. Kolom how. Kolom ini menjelaskan tentang proses penerimaan siswa baru yang digambarkan dengan flowchart diagram yang terdiri atas 1. Flowchart penerimaan siswa baru. Kolom where. Kolom ini menjelaskan unit lokasi denah dari proses penerimaan siswa baru. Misal kantor pendaftaran, di samping kantor kepala sekolah, di samping kantin. Unit lokasi denah yang jelas di mana tempat pendaftaran tersebut. Kolom wo. Kolom ini menjelaskan siapa saja sumber daya manusia yang terlibat atau ditugaskan saat penerimaan siswa baru, kurang lebih sama dengan perspektif planner, kepala sekolah, panitia penerimaan siswa baru, bendahara, calon siswa. Nomor 5. Kolom when. Kolom ini menjelaskan kejadian atau jadwal penerimaan siswa baru akan dilakukan atau dilaksanakan pada SMK Etika Palembang. Misal jam buka kantor pada pukul 7 sampai pukul 15 atau jam 3 sore. Kolom why. Pada kolom ini akan menjelaskan tujuan yang ini dicapai terkait dengan perancangan sistem informasi yang dibuat, yaitu membuat administrasi yang baik dalam mengelola dan menyimpan data, membangun, mengoperasikan, mengimplementasikan teknologi maupun aplikasi di bidang teknologi informasi, dan seterusnya. Selanjutnya, perspektif desainer. Perspektif desainer membahas mengenai logik beserta kebutuhannya terhadap sistem informasi sebagai bentuk dasar rancangan sistem yang nantinya akan berjalan. 1. Kolom what. Kolom ini menggambarkan relasi antar tabel secara lebih detail. Model ini berupa Entity Relation Diagram, ER atau disingkat dengan ERD. ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan secara logika antar entitas yang terlibat pada suatu sistem database. Kolom how. Kolom ini menggambarkan rancangan diagram aliran data yang akan berjalan dengan menggunakan data flow diagram pada proses penerimaan siswa baru. 3. Kolom where. Lokasi. Kolom ini akan merancang jaringan internet yang akan berjalan pada SMK Etika Palembang yang akan diletakkan pada ruang TU dan bendahara. 4. Kolom wo. Kolom ini akan merancang manual antarmuka aplikasi sistem informasi penerimaan siswa baru yang akan dirancang. 5. When. Kolom ini membahas jadwal kegiatan untuk analisis dan perancangan pada sistem informasi yang akan dibuat. 6. Kolom why. Kolom ini akan menjelaskan aturan yang akan dipakai dalam pembuatan model, yaitu 1. Penentuan entity dan primary key, bahwa di setiap tabel mempunyai primary key jika ada yang berelasi memiliki foreign key, dan B. Hak akses dari setiap user berbeda. Selanjutnya, perspektif builder. Bagian ini mendefinisikan teknologi dengan menyusun model data fisik yang mendukung perancangan awal dari sistem informasi. Kolom what.
Kolom ini akan membahas rancangan dari relasi antar tabel yang saling berkaitan dan disesuaikan dengan teknologi basis data yang digunakan. 2. Kolom How. Kolom ini akan mendefinisikan rancangan proses teknis dengan menggambarkan kebutuhan menggunakan kamus data yang terdiri dari data registrasi, upload berkas, upload pembayaran, pengumuman, dan lain-lain. Kolom Where. Pada kolom ini akan menggambarkan ruang di mana sistem informasi akan diletakkan serta lokasi penyimpanan master data dan transaction data pada komputer, seperti misalnya ditaruh di local disk C, local disk D, terserah. 4. Kolom Wo. Kolom ini akan menggambarkan gambaran antarmuka dari sistem informasi SMK Etika Palembang. Hal ini mengacu kepada siapa saja pemakai atau pengguna sistem. Kolom When. Pada kolom ini akan dibahas jadwal dari perancangan aplikasi yang dimulai dari membuat database hingga pembuatan kode program. Misal untuk membuat waktu ini dibutuhkan waktu 6 bulan, sehingga membuat database-nya dijatah 2 minggu atau 3 minggu. Terus pembuatan kode program berapa minggu gitu. Kolom Why. Kolom ini membahas kemampuan perangkat teknologi dalam penyelesaian sistem yang diusulkan, antara lain berupa bahasa pemrograman yang akan digunakan bersifat open source sehingga yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Adapun bahasa pemrogramannya yaitu PHP dan HTML. Database yang akan digunakan adalah MySQL, tampilannya menggunakan CSS, dan aplikasi web server yang digunakan Apache. Dan yang terakhir yaitu perspektif function enterprise atau pengguna. Pada sudut pandang ini akan menggambarkan detail dari fungsi-fungsi dan penjelasan detail mengenai sistem informasi penerimaan siswa baru pada SMK Etika Palembang. 1. Kolom What. Kolom ini menghasilkan rancangan dari data penerimaan siswa baru pada SMK Etika Palembang. Misalnya formulir pendaftaran. 2. Kolom How. Pada kolom ini akan menampilkan contoh hasil printout dari aplikasi yang akan dibuat dari sistem informasi penerimaan siswa baru pada SMK Etika Palembang. 3. Kolom Where. Pada kolom ini menjelaskan akan kebutuhan dari infrastruktur jaringan yang akan digunakan dalam sistem informasi penerimaan siswa baru pada SMK Etika Palembang. 4. Kolom Wo. Pada kolom ini membahas user yang akan menggunakan sistem dari penerimaan siswa baru, yaitu calon siswa dari SMK Etika Palembang. 5. Kolom When. Kolom ini membahas tentang jadwal proses perancangan, desain, dan implementasi sistem. Jadwal kegiatan dapat dilengkapi dengan Gantt chart dan lain-lain. Kolom Why. Motivasi. Kolom ini membahas mengenai standar operation prosedur dalam menggunakan sistem informasi penerimaan siswa baru pada SMK Etika Palembang. Diharapkan dengan SOP yang baik, berarti harus menggunakan SOP yang baik karena akan membuat aktivitas pengembangan sistem dapat berjalan dengan optimal jika menggunakan SOP yang baik. Kesimpulannya, Zaman Framework ini adalah metode yang tahapan-tahapannya harus sesuai dengan yang saya jelaskan pada video ini, agar analisa dan perancangan ini dapat digunakan sebagai landasan pengembangan sistem informasi di sekolah, khususnya penerimaan siswa baru, agar pengembangan yang dilakukan sesuai dari sekolah. Itu saja penjelasan dari saya mengenai Zaman Framework. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.